Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, senang bisa melihat Ananda sekalian bisa hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Senang rasanya melihat Ananda sekalian begitu bersemangat untuk menempuh pendidikan. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat dibawa pulang nantinya. Terlebih dahulu, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Ayo, silakan. Iya, Andi, silakan. Baik, terima kasih kepada Andi atas partisipasinya untuk memimpin doa. Untuk mengulas sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, ayo, siapa dulu yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita tentang apa? Ya, silakan. Ya, bagus, tentang HAM, hak asasi manusia. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa saja hak-hak yang ada pada manusia? Ya, silakan. Ani. Ya, bagus. Coba kamu yang di samping Ani, coba ulang apa yang disampaikan Ani tadi. Ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada dua teman kita tadi. Langsung saja pada materi kita yang pertama. Coba, siapa yang bisa baca judul besar materi kita pada hari ini? Ya, kamu. Ya, materi kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Silakan buka buku PPKN-nya, buka halaman 36. Sudah? Ya, langsung saja pada materi kita yang pertama. Coba sebutkan apa judul materi kita yang pertama. Ya, kamu. Ya, bagus, terima kasih. Yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Apa itu kekuasaan? Siapa yang tahu apa itu kekuasaan? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu kekuasaan? Ya, silakan, Wati. Iya, bagus. Siapa lagi yang tahu apa itu kekuasaan? Ya, terima kasih kepada saudara sekalian. Kekuasaan itu yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Misalnya, kalian di rumah disuruh untuk mencuci piring oleh orang tua kalian, atau di kampung halamannya atau di daerahnya, di masyarakat, lingkungan masyarakatnya, yaitu setiap orang wajib membayar setiap keluarga wajib membayar iuran kebersihan
sebesar 10.000 misalnya. Atau ada lagi yang bisa memberikan contoh mengenai kekuasaan? Ya, silakan kepada Bima. Ya, bagus. Betul sekali yang disampaikan oleh Bima. Terima kasih kepada Bima. Contohnya yang disampaikan itu yang di sekolah. Misalnya kalian memiliki ketua kelas. Ayo, siapa ketua kelasnya di sini? Ya, Randi. Randi misalnya menyuruh kalian untuk berbaris di lapangan misalnya. Itu dari contoh-contoh yang tadi tersebut merupakan bentuk wujud dari kekuasaan. Sampai sini paham? Baik, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam kekuasaan. Coba yang di depan baca macam-macam kekuasaan menurut John Locke. Yang pertama apa? Legislatif. Yang kedua, eksekutif. Yang ketiga, federatif. Ayo, siapa yang tahu apa itu legislatif? Kekuasaan legislatif. Iya, betul. Coba yang sebelahnya, ulangi. Apa itu kekuasaan legislatif? Iya, terima kasih. Pada siapa tadi? Oh, Rina. Legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat peraturan atau undang-undang. Selanjutnya, eksekutif. Siapa itu yang tahu apa itu eksekutif? Kekuasaan eksekutif. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Iya, Budi, silakan. Apa itu kekuasaan eksekutif? Iya. Coba Bima, ulangi lagi apa yang disebutkan Budi. Apa itu kekuasaan eksekutif? Iya, betul sekali. Terima kasih kepada Bima dan Budi. Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan menjalankan undang-undang. Siapa yang tahu? Siapa itu yang memegang kekuasaan eksekutif? Iya, presiden. Betul sekali, Rima. Presiden itu adalah yang memegang kekuasaan eksekutif. Yang legislatif, siapa yang tahu? Tidak yang tahu? Legislatif itu DPR. Paham ya? Selanjutnya kekuasaan federatif. Ayo, siapa yang tahu? Coba baca di bukunya. Apa itu kekuasaan federatif? Iya, betul sekali. Kekuasaan federatif itu adalah kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ragu? Sebelum kita lanjut materi selanjutnya, materi kekuasaan, macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu. Tidak ada? Nah, tadi kita telah membahas mengenai macam-macam kekuasaan menurut John Locke. Itu ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Sekarang menurut Montesquieu, kekuasaan itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di sini eksekutif dan legislatifnya menurut pandangan John Locke dan Montesquieu sama ya. Tapi menurut Montesquieu ada kekuasaan yudikatif. Coba, siapa yang tahu apa itu kekuasaan yudikatif? Angkat tangan. Iya, Budi lagi. Coba teman yang lain. Iya, Prima. Apa itu kekuasaan yudikatif? Iya, betul sekali. Kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan menjalankan kehakiman. Siapa yang menjalankan kehakiman di Indonesia? Coba tebak. Siapa yang bisa yang menjalankan kekuasaan kehakiman? Ayo. Iya, bagus MA. Nggak ada yang tahu satu lagi? Satu lagi badannya. Satu lagi adalah MK. Jadi yang menjalankan kekuasaan yudikatif itu adalah MA dan MK.
Itu tadi macam-macam kekuasaan menurut dua ahli, yaitu ada John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Menurut Montesquieu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Paham ya? Langsung materi yang kedua. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Coba, pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada yang secara horizontal dan ada yang secara vertikal. Coba, siapa yang bisa membaca yang di depan? Apa tuh pembagian kekuasaan secara horizontal? Iya. Sarah, coba baca. Iya, terima kasih kepada Sarah. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu pembagian kekuasaan yang berdasarkan fungsi masing-masingnya. Misalnya legislatif, apa fungsinya tadi? Ya, membuat undang-undang. Eksekutif, menjalankan undang-undang. Yudikatif, menjalankan kehakiman. Ya, sampai situ paham? Baik, selanjutnya 6 pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Coba, apa yang pertama? Iya, kekuasaan konstitutif. Coba Ani, baca apa itu kekuasaan konstitutif tadi? Iya, terima kasih kepada Ani. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu MPR. Beda ya, konstitutif dengan legislatif. Konstitutif ini mengubah dan menetapkan. Lembaganya MPR. Coba buka undang-undang dasar kalian. Buka pasal 3 ayat 1. Coba, siapa yang bisa menyebutkan pasal 3 ayat 1 yang mengatur tentang kekuasaan konstitutif? Iya, Rima. Coba baca. Ya, bagus. Terima kasih kepada Rima. Di sini sudah membawa undang-undang dasar, buku undang-undang dasar semuanya. Sedangnya belum? Coba yang belum besok dibawa lagi ya. Baik, yang kedua kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada eksekutif. Coba baca, apa itu eksekutif? Ya, bagus. Eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Siapa itu? Presiden. Bagus. Coba buka pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Coba nih baca lagi. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pembagian kekuasaan Indonesia ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang bagus membentuk undang-undang. Apa itu lembaganya? DPR. Bagus, DPR. Itu diatur dalam pasal 20 ayat 1. Coba baca. Coba TV baca pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Iya, terima kasih kepada TV. Selanjutnya pembagian kekuasaan di Indonesia yang keempat itu adalah yudikatif. Kekuasaan yudikatif apa itu? Iya, bagus. Kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Contohnya apa? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Coba baca pasal 24 ayat 2 yang berkaitan dengan kekuasaan yudikatif. Coba satu saja. Ya, Rina, coba baca. Ya, terima kasih kepada Rina. Baik, yang kelima, eksaminatif atau inspektif. Apa itu? Kekuasaan eksaminatif atau inspektif.
Ya, bagus. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan, dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Jadi, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, memeriksa, mengelola tentang keuangan negara ini yaitu kekuasaan eksaminatif. Apa contohnya kekuasaan eksaminatif? Iya, BPK diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Coba baca. Ya. Selanjutnya, kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Iya, bagus. Kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Contohnya apa? Iya, contohnya Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral dari Indonesia yang mempunyai wewenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tadi pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Ada 6. Coba ulangi. 1 apa? Eksekutif. 2 apa? Legislatif. 3. Iya, yudikatif. 4. Konstitutif. 5. Eksaminatif. Bagus. 6. Yudikatif. Itu tadi pembagian kekuasaan secara horizontal yang ada di Indonesia. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, disilakan. Ya, ada. Langsung saja materi selanjutnya mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal yang ada di Indonesia. Apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal? Iya, bagus. Pembagian kekuasaan secara vertikal itu adalah pembagian kekuasaan yang berlangsung antara pemerintah pusat dan daerah. Apa saja pemerintahan daerah itu? Iya, ada pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Landasannya mengenai pembagian kekuasaan ini itu terdapat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kalian catat ya. Ya, apa yang melatar belakangi menyebabkan munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal? Tidak ada yang tahu. Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal ini disebabkan karena adanya sistem desentralisasi yang ada di Indonesia. Sekarang coba siapa yang bisa apa itu desentralisasi? Iya, Gani, silakan. Iya, bagus. Desentralisasi itu adalah pelimpahan atau penyerahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Apa saja yang dilimpahkan wewenangnya kepada pemerintahan daerah? Coba, siapa yang bisa? Iya, Velia. Apa saja? Iya, bagus. Apa saja yang tidak diurus oleh pemerintahan daerah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Yang tidak ada diurus oleh pemerintahan daerah itu
Itu berkaitan dengan politik luar negeri 1, pertahanan 1, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Itu yang kecualinya. Baik Anda sekalian, sekarang kita sudah berada di penghujung pelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran itu, coba apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Iya, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang kita pelajari tadi? Coba, siapa yang bisa? Iya Gani, coba bisa sebutkan apa saja yang telah didapat dari pelajaran tadi. Ya, bagus. Terima kasih kepada Gani. Tadi kita sudah membahas mengenai kekuasaan, bagian kekuasaan negara, ada pembagian kekuasaan negara menurut John Locke, ada Montesquieu. Menurut John Locke itu ada 3 yang tadi, eksekutif, legislatif, dan federatif. Menurut Montesquieu ada 3 juga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tadi kita juga membahas mengenai konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Itu ada 6, kekuasaan konstitutif, yaitu MPR, itu kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua itu ada kekuasaan eksekutif, menjalankan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Yang ketiga itu ada kekuasaan legislatif, bentuk undang-undang, itu DPR. Yang keempat, yudikatif, itu menjalankan kehakiman, itu ada MK dan MK. Dan moneter, itu yang melaksanakan kebijakan moneter. Coba ulangi apa saja 6 kekuasaan, pembagian kekuasaan Indonesia yang tadi. Yang pertama, ya konstitutif, legislatif, ya yudikatif, eksaminatif, moneter, dan konstitutif. Jadi kita juga membahas mengenai ada pembagian kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal itu hubungannya antara pembagian kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan pusat dan daerah, muncul karena adanya desentralisasi. Nah, kita juga membahas mengenai tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Ada juga mengenai kewenangan presiden sebagai kepala negara, kewenangan presiden sebagai pemerintahan, dan kita juga membahas mengenai pembagian menteri-menteri dan klasifikasi menteri-menteri di Indonesia yang banyak tadi. Ada juga lembaga pemerintahan non kementerian dan tugas-tugas kementerian. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dalam sistem nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam penyelenggaraan praktik kenegaraan. Ya, apa saja nilainya? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan. Semua nilai tersebut harus ada di setiap penyelenggaraan, berarti setiap penyelenggaraan negara. Tidak boleh tidak ada, wajib. Sekarang coba buka buku halaman 40, kerjakan latihan
nomor 1 sampai 10 di kertas lembar. Siapa yang selesai duluan boleh pulang. Baik, sekian dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika kita sambung besok, minggu besok. Jika ada kata Bapak yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.